Makanya amal soleh yang dilakukan selama bulan Ramadan penuh berkah ini, itu yang bisa mengantarkan kepada ketakwaan. Sebab orang yang telah melewati bulan Ramadan, melakukan ibadah pada bulan Ramadan, tapi tidak ada perubahan apa-apa pada dirinya setelah selesai Ramadan, maka orang tersebut adalah orang yang celaka, kata Rasulullah SAW. Jadi Ramadan ini harus mengantarkan kita kepada ketakwaan, karena yang dituju target daripada ibadah pada bulan Ramadan ini adalah ketakwaan. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu adalah di sini sambil menunjuk dadanya. Jadi takwa itu tepatnya di sini. Dan takwa itu merupakan pemberian dari Allah. Wallazina tadaw zadahum huda wa atahum takwahum. Dan orang-orang yang telah mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah petunjuknya wa atahum takwahum, dan akan berikan kepada mereka ketakwaan. Jadi takwa itu habatu minallah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat daripada orang-orang yang bertakwa itu seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu iman kepada yang gaib, mendirikan salat, berinfak, dan mengikuti Quran, ittiba'ul Quran. Jadi tidak ada orang yang bertakwa yang tidak mau mengikuti Quran. Karena Quran ini adalah petunjuk, pedoman hidup. Menjadi baik sesuatu itu apabila baik menurut Quran, menjadi buruk sesuatu itu apabila buruk menurut Quran. Itu maksudnya ittiba'ul Quran, mengikuti Quran. Apa kata Quran? Baik kata Quran, maka baik. Buruk kata Quran, maka buruk. Sebab kalau orang yang tidak mengikuti Quran, untuk menilai baik buruknya sesuatu itu berdasarkan hawa nafsunya. Menurut alam pikirannya, apabila baik, menurut alam pikirannya menjadi baik. Apabila buruk, menurut alam pikirannya, maka menjadi buruk. Nah, kalau alam pikiran itu kan hawa nafsu, bukan wahyu. Sebab kalau orang yang berwahyu, orang yang berquran, dia tidak bingung-bingung untuk menghadapi persoalan yang ada di atas dunia ini. Karena segala sesuatu itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tinggal melihat Quran saja. Karena Al-Quran itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Termasuk geopolitik internasional yang terjadi sekarang ini, semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya kita tidak boleh mengikuti ahli kitab. Karena ahli kitab itu menyembunyikan kebenaran, menjadikan kebenaran itu menjadi bengkok, dan mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Ya ahlul kitab lima talbisun al-haqqa bil batil wa takhtumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, kenapa kamu mencampur adukkan yang hak dan yang batil, dan kamu menyembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui. Dia tahu, tapi disembunyikannya. Nah, itu kerjaan orang ahli kitab tuh. Musuh umat Islam itu orang Yahudi. Nah, dia berkawan sama orang Yahudi. Ulama-ulama kerajaan tuh. Ustaz-ustaz kerajaan itu. Palestina Sunni. Gaza. Orang Gaza tuh. Sunni. Dibantai sama orang Yahudi. Suruhnya meninggalkan Gaza itu. Orang Gaza itu disalahkannya. Akan meleset tuh Alkitab tuh. Disekolahkannya oleh kerajaan. Dibiayai oleh kerajaan. Menjadi juru bicara kerajaan. Karena antara Sunni dan Syiah itu dulu biasa-biasa aja. Ya. Tetap Islam orang Syiah tuh. Tapi begitu Republik Islam Iran diproklamasikan, Iran itu dulu kan monarki, kerajaan. Reza Pahlavi itu. Jatuh kerajaan Iran tuh. Merubah negara Iran menjadi Republik Islam Iran. Anti monarki, anti imperialis, anti penjajahan. Nah, pada saat itulah kerajaan Saudi itu bikin fitnah. Karena dia kerajaan, dia berkawan sama Amerika. Amerika itu imperialis, menjajah. Nah, diburu-burukannya Syiah. Jangan-jangan kerajaan Saudi ini tidak ada rencananya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Munafik, al-A'rab, asyaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang Arab itu bersangatan kekafirannya, bersangatan kemunafikannya. Terbukti sekarang kan? Makanya kata Allah di dalam surat 47 ayat 38, ha antum haula'i tudu'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara iza tatawallaitum yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kamu ini adalah orang yang diajak supaya berinfak pada jalan Allah.
maka di antara kamu ada yang bakhil. Barang siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Allah Maha Kaya, wa antumul fuqara. Kamulah yang fakir. Kamulah yang membutuhkan Allah. Jadi kita ini umat yang disuruh supaya berinfak pada jalan Allah. Makanya infak itu wajib. Infak itu wajib. Iman kepada yang gaib wajib. Mendirikan salat wajib. Infak wajib. Ibnu Abbas menjelaskan infak itu wajib. Makanya dilatih dari sekarang apabila tidak bayar infak setiap bulan, nggak enak perasaan kita. Seperti nggak enaknya perasaan kita apabila belum sholat. Kalau belum sholat kan nggak enak perasaan kita nih. Nah, seperti itu juga hendaknya dengan infak nih. Kok nggak enak perasaannya? Oh, udah tanggal berapa nih? Saya belum bayar infak. Nah, seperti itu harusnya. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kamu berpaling, maka Allah akan ganti dengan kaum yang lain dan mereka itu tidak seperti kamu ini. Nah, ketika ayat ini turun dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, sahabat bertanya, siapa kaum yang lain itu wahai Rasul? Jika kami berpaling nih, jika kami meleset, nanti diganti oleh kaum yang lain. Dia tidak seperti kami. Siapa mereka itu wahai Rasul? Dijawab oleh Rasul, kaum orang ini, orang Persia, sambil memegang Salman Al-Farisi, sambil menunjuk Salman Al-Farisi. Kaum orang ini, orang Persia. Nah, sekarang kan terbukti kan? Sudah diganti. Sekarang kan akhir zaman nih. Jadi apa kata Rasulullah itu sudah terbukti semua sekarang nih. Siapa tugas untuk membebaskan Masjidil Aqsa itu? Umat Islam. Umat Islam yang mana? Harusnya kan orang Arab. Karena meleset, gantikan tugasnya oleh kaum yang lain. Siapa mereka itu, hai Rasul? Mereka adalah kaum orang ini, sambil menunjuk Salman Al-Farisi, yaitu orang Persia. Makanya jangan main-main sama orang Persia. Umat sekarang sudah cerdas, nggak bisa dibohongi lagi dengan cerita-cerita ulama-ulama kerajaan tuh, ustadz-ustadz kerajaan tuh. Itu Syiah, bukan Islam. Mana pula Syiah bukan Islam? Yang mencaci maki para sahabat itu kan yang ekstrimnya, nggak semuanya seperti itu. Itu untuk menyelamatkan kerajaan Saudi itu, dulu dia berkawan dia. Padahal orang Persia itu dipuji-puji oleh Rasulullah SAW. Laulam aku min Quraisyin la ahbabtu an akuna min Faritha, summa ahbabtu an akuna min Aspahan. Seandainya aku ini bukan dari suku Quraisy, saya sangat ingin bahwa saya ini dari Persia. Kemudian saya ingin kalau saya ini dari Aspahan. Rasul ingin dia, seandainya dia bukan orang Quraisy, dia ingin dia orang Persia. Persianya ingin dia dari Aspahan. Itu Rasulullah. Nggak ada di dalam hadis tuh Sunni, Syiah, nggak ada disebut di dalam hadis itu. Yang disebut di dalam hadis itu, lo anni lam aku min Quraisyin la ahbabtu an akuna min Farisa. Summa ahbabtu an akuna min Aspahan. Seandainya aku ini bukan dari suku Quraisy, saya sangat ingin bahwa saya dari Persia. Kemudian saya ingin dari Aspahan. Seperti itu kata Rasulullah SAW. Makanya kan banyak ulama-ulama dari Persia. Imam Bukhari itu aslinya dari Persia. Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Tirmizi, Imam Ghazali dari Persia. Yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Jika kalian ini meleset, jika kalian ini berpaling, kamu akan diganti oleh kaum yang lain dan mereka tidak seperti kamu ini. Siapa mereka wahai Rasulullah? Orang Persia. Nah, sekarang terbukti sekarang nih. Sistem pemerintahannya seperti sistem pemerintahan di khilafah dulu, di Bai'at. Ada Mursidul A'lanya, pemimpin tertingginya. Nah, Sunni siapa? Pemimpin tertingginya. Amirul Mukmininnya lah. Kalau Republik Islam Iran tuh Syiah seluruh dunia ini, Amirul Mukmininnya Ayatullah Khomeini itu. Nah, kalau Sunni siapa? Negara-negara Sunni di bawah Amerika semuanya. Jadi budak Amerika semuanya. Bikinnya pangkalan militer di Timur Tengah tuh. Diserang. Orang-orang Sunni yang jadi korban. Gara-gara pemimpin-pemimpinnya, raja-rajanya tuh. Ulama yang menentang dimasukkannya ke penjara. Jadi ulama-ulama kerajaan yang di luar-luar ini, ulama ahli kitab semua tuh. Kalau dia melawan, masuk penjara. Makanya dari dulu yang membebaskan Masjidil Aqsa itu kan ada dari Arab. Salahuddin Al-Ayyubi dari Kurdi. Penguasa-penguasa Arab ini mas seperti ini kerjanya dari dulu. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Iran tuh udah jadi super power dia sekarang tuh. Republik Islam Iran. Di atas dunia ini mana Republik Islam? Republik Islam Iran satu, Republik Islam Imarah Islam Afghanistan satu lagi nanti ini. Yang lagi diserang oleh Pakistan tuh. Nanti dibalas sama Afghanistan.
Misalnya nih, menang dia, itu difitnah lagi tuh sama Saudi itu, membunuh orang Sunni, orang Pakistan katanya. Itu pula bunyinya nanti tuh. Dan didukung lagi. Alirannya, disebutnya nanti alirannya tuh, dia propagandakannya, dia membunuh orang Sunni, maksudnya tuh Pakistan. Karena mereka membela diri, itu kan politik kan. Negara superpower, Amerika, Israel, dikeroyok dia, masih bertahan Iran tuh. Nah, berarti mereka kan ditolong oleh Allah. Iran tuh yang menentukan sekarang nih dunia ini. Bandara-bandara stop. Dia yang menentukan bandara mana yang boleh terbang, bandara mana yang nggak boleh terbang. Dia pula yang menentukan kapan berhenti perang nih. Nah, mereka yang menentukan sekarang. Kalau untuk di Timur Tengah itu udah jelas Iran itu yang superpower sekarang. Kenapa? Karena Islam. Pemerintahan Iran itu dibimbing oleh wahyu. Nah, tapi mereka Islam Syiah, ada Sunni, ada Syiah, ada Mu'tazilah. Berandai-andai kita sekarang nih, kalau hidup Rasulullah SAW sekarang nih, pasti disuruhnya umat Islam ini membantu Iran. Kalau hidup Abu Bakar Siddiq, hidup Umar bin Khattab di tengah-tengah kita, dia sekarang ini misalnya nih, pasti disuruhnya kita umat Islam nih bersama dengan Iran. Ini orang kafir nih, Amerika nih, Yahudi, Yahudi itu. Cuma ulama-ulama kerajaan dari Saudi itu aja yang udah seperti ini kondisinya tetap juga dia menjelek-jelekkan, mempengaruhi umat Islam supaya membenci Iran. Padahal mereka mempertahankan Masjidil Aqsa. Kalau nggak ada Iran tuh udah dijajah, sudah udah diambil Ka'bah tuh dari dulu sama Yahudi. Kalau nggak ada Iran di Timur Tengah tuh, udah dicaploknya Makkah Madinah tuh sama Israel. Apa mereka tidak tahu? Tahu, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran. Ahli kitab kan memang itu, menghalangi orang dari jalan Allah, gimana orang supaya sesat dari petunjuk Allah, dan mereka mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Ahli kitab seperti itu. Padahal Rasulullah memuji orang Persia. Kalau saya bukan orang Quraisy, saya ingin sekali saya dari Persia. Dari Persianya Aspahan. Itu kata Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Apa mereka nggak tahu hadis ini? Tahu, tapi kan nggak sampai menyembunyikan kebenaran. Makanya pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kita dapat ketakwaan, sehingga tahu kita membedakan mana yang hak dan yang batil. Nggak boleh kita berpisah dari Quran ini. Karena sekarang ini di akhir zaman ini kan dah meleset-meleset. Banyak penyeru-penyeru ke neraka. Apabila diikuti, masuk neraka. Makanya harus berpegang teguh. Fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratul mustaqim. Maka berpegang teguhlah kamu dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Innaka ala siratul mustaqim. Sesungguhnya engkau berada pada jalan yang lurus. Jadi berpegang teguh kepada apa yang telah diwahyukan. Yang telah diwahyukan itu apa? Al-Quran. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau berada pada jalan yang lurus. Jadi fokus kita sekarang ini Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Maka ulama-ulama Sunni ini harus bersatu membisikkan kepada pemerintahnya masing-masing supaya bersatu bersama Iran mengusir Yahudi dari Palestina. Sekarang ini waktunya. Kan kita sudah di akhir zaman nih sekarang nih. Jangan masalah Sunni Syiah lagi yang diperdebatkan. Sunni Syiah yang penting Islam. Orang Kristen juga ada yang Protestan, ada yang Katolik. Tapi perbedaan mereka itu kan hanya dari segi pemikiran aja. Mereka tetap orang Kristen. Bersatu dia. Dari awal kan hanya Republik Islam Iran yang berani terang-terangan mendukung perjuangan Palestina. Orang Arab tuh nggak pernah satu peluru pun ditembakkannya ke arah Israel. Perbatasan Rafah ditutup. Itu Mesir. Sunni itu. Dia tutupnya, dia embargo. Bertahun-tahun dia embargo. Kenapa? Karena takut kepada Amerika, takut kepada Israel. Sekarang dihancurkan Israel itu sama rudal-rudal Iran. Tidak boleh diliput. Sudah hancur sekarang. Kata Menteri Pertahanan Iran, rumah sakit kami yang kalian hancurkan bisa kami bangun. Sekolah-sekolah kami yang kalian hancurkan bisa kami bangun. Tetapi kalian tidak bisa membangun kredibilitas kalian sebagai negara adidaya. Sudah jatuh. Seperti itu kata Menteri Pertahanan Iran. Republik Islam Iran bisa mereka membuat teknologi canggih, bikin rudal-rudal balistik, drone-drone, kamikaze, harga murah ratusan juta, tapi sangat mematikan. Kenapa? Karena Islam diajarkan tuh dari kurikulum pendidikannya. Kalau negara-negara Sunni, kurikulum pendidikan sekolah pun diatur oleh Amerika. Ini yang boleh diajarkan, ini yang boleh diajarkan, ini yang boleh diajarkan, ini nggak boleh diajarkan. Seperti itu terjadi sekarang nih. Yang diajarkan tuh fikih, tafsir, sehingga berdebat lah. Masalah sholat aja nggak ada yang sama.
Hadisnya sama. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Apa beda-beda salat? Mazhab-mazhab itu beda-beda salat. Terus berdebat, pecah belah. Kenapa? Kerajaan, ulama kerajaan, ahli kitab. Padahal ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Islam. Dia ambil dari perpustakaan-perpustakaan di Baghdad, dibawa ke Perancis, diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Dari ulama-ulama Islam awalnya dulu tuh. Pada waktu umat Islam ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, muncul ilmu-ilmu pengetahuan, dipindahkan ke Perancis, diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Makanya ada dulu terkenal apabila ingin belajar ilmu pengetahuan, belajar bahasa Perancis. Kitab-kitab karangan-karangan ulama itu yang dipelajari mereka. Nah, umat Islam nggak boleh, diaturnya kurikulum. Sampai ke sekolah diaturnya kurikulum. Mau aja penguasa-penguasa Sunni, kerajaan-kerajaan Sunni. Iran tuh kurikulumnya tetap diajarkan itu sampai sekarang. Karena mereka nggak mau diintervensi. Syahid Ayatullah Khomeini digantikan oleh anaknya, Mujtaba Khomeini. Donald Trump mencak-mencak. Saya tidak setuju. Kan gila tuh, Fir'aun Trump nih. Kan gila, dan apa pula dia tidak setuju. Dia dipilih di bawah hujan rudal. Gila dia tuh, apa pula urusan dia nggak setuju. Saya nggak setuju dia jadi ketua. Kan ada orang-orang seperti itu juga di sini nih. Ketuanya ini, saya nggak setuju dia jadi ketua, apa urusan dia? Tambah keras lah nanti Mujtaba Khomeini ini. Bapaknya syahid, istrinya syahid, saudaranya syahid dibom. Mana bisa dihentikan perang tuh sekarang tuh? Udah stres tuh Amerika Israel tuh. Nah, sekarang mereka berusaha mengadu domba supaya negara-negara Arab tuh ikut berperang menyerang Iran. Dari dulu mereka tuh mengadu domba umat Islam nih. Mau aja. Kenapa? Karena tidak kembali kepada Al-Quran. Padahal sekarang ini saatnya nih untuk bersatu umat Islam nih, mengusir hegemoni Barat tuh. Pulangkan kedutaan-kedutaannya semuanya. Nggak boleh ada pangkalan militer di Timur Tengah lagi. Negara kaya, kan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha." Kami tempatkan kamu di muka bumi ini supaya beribadah. Kami sediakan bagi kamu fasilitas untuk beribadah. Kekayaan. Dibikin kekayaan alam. Supaya kamu kaya-kaya. Supaya kekayaanmu itu kamu jadikan sebagai alat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikasih sumber alam, minyak sebanyak-banyaknya untuk melawan Allah, untuk berkawan sama orang kafir. Sudah seperti Firaun aja tuh. Amerika tuh, Donald Trump tuh. Greenland saya ambil, Kanada saya ambil, Meksiko. Nah, ini kesempatan umat Islam untuk bersatu. Sekarang inilah saatnya umat Islam untuk bersatu, untuk merebut Masjidil Aqsa, bukan Syiahnya, Masjidil Aqsa. Makanya kata-kata Syekh Ahmad Yasin bisa jadi kenyataan sekarang nih, bahwa tahun 2027 Israel habis dari peta bumi. Ini udah nampak kan? Dari mana dia tahu? Dari Quran. Dia tanya sama wartawan, dari mana Syekh tahu? Saya minta dari Al-Quran. Qala rabbi inilah amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Berkata Nabi Musa, ya Allah, saya tidak bisa menguasai kecuali diri saya dan saudara saya Harun. Maka pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik ini. Qala fa innaha muharramatun alaihim yatihuna fil ardi arba'ina sana. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Nah, kalau demikian ini diharamkan untuk mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi. Mereka akan berputar-putar aja di padang pasir dan nggak tahu arah. Itu yang dimaksud dengan zulumatut tih. Umat Islam sekarang ini yang dapat zulumatut tih tadi. Zulumat kesombongan, zulumat kekufuran. Bagaimana supaya keluar? Taubat. Kembali kepada Quran, kembali kepada Allah. Makanya menurut prediksi As-Sahid Syekh Ahmad Yasin tuh, dari sejak Israel berdiri di Palestina tuh tahun 1948, dihitungnya 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Pertama generasi pejuang, kedua generasi penikmat, ketiga generasi penghancur. Inilah Netanyahu ini generasi penghancur. Hancur kan Israel. Hancur nanti Israel. Kan gerakan Zionis oleh Herzl. Orang Yahudi dulu tuh bikin gerakan Zionisme itu. Nah, dia yang berjuang. Dia lanjutkan perjuangannya. Dia berjuang. Bukan tidak ikut dia menikmati. Nah, seperti itu kan. Ini ada orang berjuang nggak ikut. Dia menghancur dia. Belum dinikmati lagi masih dalam berjuang. Baru ingin dia menghancurkan. Ada seperti itu orang kan. Mereka tidak. Tetapi ini udah sampai ke puncaknya. Generasi penghancur ini Netanyahu ini. Udah keterlaluan kali kezaliman orang Yahudi di Palestina.
Spanyol aja yang kafir, tegas dia. Saya tarik duta besar saya dari Israel. Negara-negara Arab deh, memburu-burukan Iran aja kerjanya. Termasuk ulama-ulama kerajaan itu, ahli kitab tuh. Jadi corong kerajaan, memburu-burukan si A. Ada ulama-ulama warasatul anbiyanya, ada, masuk penjara. Mereka ini nggak takut dia penjara. Jadi ahli kitab aja lah senang hidupnya. Padahal imam-imam mazhab tuh masuk penjara semuanya dulu tuh. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i. Masuk penjara nggak mau dia. Padahal raja tuh khalifah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Hai Harun ar-Rasyid. Menangis dia. Menangis Harun ar-Rasyid. Disuruh bertakwa kepada Allah. Walaupun demikian, nggak mau ulama-ulama kita ini untuk mendekat ke kerajaan. Makanya di penghujung bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita berdoa semoga umat Islam diberi kemenangan dan dibukakan pintu hati penguasa-penguasa kita, raja-raja Arab tuh, untuk mau bergabung dengan Iran, mengusir Amerika dan Israel dari negeri-negeri Arab tuh, dari tanah-tanah kaum muslimin tuh. Itu yang bisa kita harapkan. Dan kita doakan kepada Pak Prabowo supaya keluarlah dari BOP itu. Masuk ke BOP harus bayar sekian miliar dolar. Jangan-jangan dipakainya untuk menyerang Iran. Jangan-jangan.